pertandingannya. Saudara kita ini, Michael Phelps ini mengatakan bahwa dia menyelesaikan sampai akhir, sampai finish, ya, dan dia konsisten dengan apa yang dia lakukan selama dia training atau selama dia latihan. Nah, jadi selama dia latihan dia selalu lakukan dengan tekun dan tidak pernah absen di dalam trainingnya. Lalu kita lihat berikutnya. Nah, kita tahu ya Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Ya, saya pasti sudah mengimajinasikan bahwa kita semua tahu tentang Susi Susanti atau Alan Budi Kusuma, yang dimana mereka memenangkan medali emas pertama Olimpiade di Barcelona. Saya masih ingat ketika saya masih SD, saya menonton pertandingan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma ini ya teman-teman ya. Saya melihat bagaimana Susi Susanti dia menangis ketika dia mendapat medali emas. Ketika ditanya sama wartawan, sama audiens, sama penonton, kenapa dia bisa meraih kesuksesan? Nah, Susi mengatakan bahwa dia selalu konsisten di dalam trainingnya, dia selalu konsisten di dalam pelatihannya. Dia tidak pernah sedikit pun absen dari trainingnya dia. Ya. Lalu kita lihat lagi berikutnya teman-teman. Next slide. Nah, ini tadi yang saya katakan, saya mau mention secara lugas mengenai Joseph Stephen Akhwari tadi, yang dimana dia menjadi pahlawan Olimpiade. Ya, dia dinobatkan juga ketika Olimpiade Beijing, dia menjadi salah satu pahlawan ya. Pahlawan oleh karena dia berhasil menginspire orang-orang untuk apa? Untuk tetap bisa menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Ya, next slide. Nah, teman-teman kalau nanti boleh googling, siapa sih John Stephen Akhwari ini? Ya, next slide. Kita mau lihat slide-nya ya. Nah, pada waktu Olimpiade Meksiko, ya negaranya mengirim dia untuk berlari. Ya, next slide lagi. Untuk mengikuti perlombaan Olimpiade. Tetapi sebenarnya si John ini dia tidak memenangkan satu medali pun teman-teman. Karena memang dia tidak menang, tetapi dia memenangkan hati para audiens. Oleh karena apa? Next slide lagi. Oke, nah jadi si John ini ketika di kilometer 19 kakinya mengalami injury atau mengalami cedera. Ya, akan tetapi pelatihnya sudah mengatakan oke, nggak apa-apa, kamu masuk aja ke ruang ganti, nggak usah diteruskan itu apa? Itu lomba larinya, kata pelatihnya dan kata rekan-rekannya. Tetapi jawaban si John ini sangat membuat hati para penonton itu tersentuh teman-teman. Ya, next slide lagi. Si John ini mengatakan, negaraku tidak mengirimku sejauh ini ke Mexico City hanya untuk memulai pertandingan, tetapi negaraku mengirimku ke pertandingan ini untuk aku bisa menyelesaikan pertandinganku. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan walaupun dia sudah kakinya kena injury, tetapi dia menyelesaikan pertandingannya dengan apa? Dengan sangat baik. Nah, jadi seketika itu para penonton memang terkesima dengan apa? Dengan si John ini, sehingga dia dinobatkan sebagai pahlawan Olimpiade. Next slide lagi. Nah, jadi si John ini dia Olympic hero without medal ya. Jadi dia adalah pahlawan tanpa medali ya teman-teman ya. Lalu Henry Ford pernah berkata, if you start something, finish it. Ya, jadi Henry Ford ini adalah
salah seorang penemu mobil ya. Kita tahu teknologi mobil kan, if you start something, finish. Oke, next slide. Nah, teman-teman tahu bagaimana orang-orang Yunani ketika mereka membawa obor Olimpiade, membawa api yang dimana menurut kepercayaan mereka bahwa api tersebut adalah api dari dewa Zeus ya teman-teman ya. Nah, menurut tradisi mereka, yang membawa obor tersebut dikatakan kalau dia juara, bahwa orang tersebut berhasil membawa obornya menuju garis akhir dengan tanpa obornya padam, teman-teman. Ya, jadi bukan siapa yang pertama sekali mencapai garis finish, tetapi siapa yang mencapai garis finish dengan obor yang masih menyala. Nah, jadi dengan tradisi ini sehingga berkembang sampai hari ini Olimpiade, ya obor itu harus tetap menyala, teman-teman. Obor yang melambangkan apa? Melambangkan semangat ketika kita sudah memulai sesuatu harus diakhiri dengan baik. Next slide. Di dalam Alkitab, dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini kata-kata Yesus sendiri, teman-teman ya. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Jadi barang siapa yang setia sampai akhir atau bertahan sampai akhir, memelihara iman, akan selamat. Next slide lagi. Sebelumnya, slide sebelumnya teman-teman. Oke. Hendaklah engkau setia sampai mati, ya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Nah, jadi teman-teman sebagai orang Kristen, tentulah kita dihimbau untuk apa? Untuk setia sampai akhir nanti, untuk memperjuangkan iman kita saat ini. Next slide. Oke, pada malam hari ini teman-teman kita akan membahas sedikit mengenai ada 3 evangelis yang menurut saya cukup powerful pada zamannya ya. Yang pertama ada Charles Templeton, lalu ada Brown Clifford, lalu ada Billy Graham. Nah, di antara ketiga para bapak-bapak pendeta ini, hanya ada satu yang sampai akhir hidupnya dia mempertahankan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan 2 di antaranya mereka menjual iman mereka oleh karena apa? Oleh karena banyak faktor sehingga mereka tidak bertahan sampai akhir kehidupan mereka. Next slide. Kita akan mulai dari Charles Templeton, teman-teman ya. Dia pada tahun 1915 dia lahir. Lalu dia meninggal pada tahun 2001. Dia adalah salah seorang pendeta muda di Amerika yang sangat bertalenta ya. Kalau dia berkhotbah itu banyak audiens yang mendengarkan. Bahkan banyak orang-orang yang bertobat untuk menerima Kristus. Dan dia dinobatkan sebagai the Babe Ruth of Evangelism. Nah, ini adalah salah satu komunitas gereja besar di Amerika pada zaman itu. Tetapi kita lihat akhir hidupnya, teman-teman. Next slide. Nah, pada tahun 1957, ya ketika Charles Templeton ini mengalami suatu keraguan-raguan, lalu kemudian dia mengalami pasang surut kehidupan, dia mendeklar atau dia menyebut dirinya adalah seorang agnostik. Next slide. Dia menulis buku, teman-teman, yang berjudul Farewell to God. Oke. Next slide. Terima kasih buat Tuhan. Mau bagi firman Tuhan itu. Ya, ini teman-teman ya. Ini ada bukunya Farewell to God. Ya, dia tulis tahun 1995.
Dia mendeskripsikan bagaimana dia meninggalkan Tuhan, teman-teman. Yang tadinya kita lihat bagaimana dia sangat luar biasa, tetapi di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Lalu tokoh yang kedua, kita lihat. Nah, Brown Clifford, teman-teman. Ya, dia adalah seorang pendeta muda yang sangat luar biasa juga. Ya, tetapi di akhir hidupnya juga sangat tragis. Ya, dia meninggalkan Tuhan, sehingga kalau kita lihat ya orang-orang, teman-teman, bagaimana yang tadinya mereka sangat powerful di awal, tapi oleh karena himpitan hidup, mungkin oleh karena finansial, mungkin karena banyak faktor, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Next slide lagi, sis. Next slide lagi. Oke, si Brown ini pada tahun 1954 dia kehilangan keluarganya. Ya, lalu dia ada problem di dalam kesehatannya, dan dia juga menjadi seorang pecandu. Ya, bisa dibayangkan oleh karena tekanan hidupnya, sehingga pendeta ini dia meninggalkan imannya, teman-teman. Next slide lagi. Ada Bapak Pemora, ada keluarga Openida, keluarga itu Tamantongan juga. Ada nah ini teman-teman ya, kalau kita tahu Billy Graham, mereka bertiga adalah teman sekawan ya. Mereka yang tiga tadi yang saya bilang tadi. Billy Graham dia lahir pada tanggal 7 November tahun 1918. Tetapi di akhir hayatnya, walaupun dia banyak problem di dalam kehidupannya, Billy Graham tetap setia. Dan Billy Graham adalah salah satu pendeta favorit saya juga, oleh karena banyak khotbah-khotbah beliau yang memang sangat memotivasi kita untuk apa? Untuk tetap mempertahankan iman kita, teman-teman. Next slide. Nah, ini tadi teman-teman gambarnya di antara ketiga mereka tadi hanya ada satu yang bertahan. Dua di antara mereka meninggalkan iman mereka. Yang tadinya energik, yang tadinya sangat berpotensi, bertalenta, penuh semangat di dalam penginjilan. Tetapi oleh karena himpitan permasalahan kehidupan mereka, sehingga hanya satu di antara ketiga sahabat ini yang bertahan. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman, tapi that's life ya. Tapi itulah hidup yang harus kita terima dengan realita. Boleh next slide lagi, sis? Nah, ada two had sprint, but one ran the distance. Your success in following your dreams won't be judged by how you start, but by how you finish. Nah, jadi kita seperti di dalam gelanggang olahraga, teman-teman. Kita dinilai bukan dengan apa yang kita mulai, tetapi kita dinilai dengan apa yang kita sudah selesaikan. Ya. Next slide lagi. Next slide lagi, sis. Biar kita skip aja yang ini. Oke, next slide. Oke, ya. Kita tahu bahwa Billy Graham dia meninggal di umur 90 ya, teman-teman ya. Dan dia menjadi seorang pendeta yang sangat powerful. Next slide. Ini ada kutipan. It doesn't matter how you started. It doesn't matter what you have done in the past. If you will just turn around, you will say the end is better than the beginning. Ya, jadi nggak masalah teman-teman bagaimana kita memulainya. Tetapi yang jadi permasalahannya atau menjadi
Problemnya adalah bagaimana kita menyelesaikan segala sesuatu. Banyak mungkin, atau mungkin saya secara pribadi lah ya teman-teman, dulu semangat soda dalam melakukan segala sesuatu. Jadi semangat soda itu ya seperti soda kan. Kalau kita buka soda, keluar buahnya, keluar busanya, tapi hanya sebentar saja. Habis itu redup. Mungkin seringkali di antara kita memiliki semangat soda, tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali untuk memiliki semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Next slide, sis. Oke. Nah, di dalam Alkitab, kita akan bahas lebih lanjut teman-temannya. Di dalam Alkitab, ada dua tokoh yang dimana mereka memiliki nama yang sama, suku yang sama, dan kedua-duanya adalah orang yang luar biasa. Tetapi mereka dibedakan dengan bagaimana mereka memulai dan bagaimana mereka mengakhiri. Kedua tokoh Alkitab yang kita bahas pada malam hari ini. Next slide-nya, kita akan membahas mengenai Saul dan juga Raja Daud. Ya, bagaimana kedua hamba Tuhan ini, seperti King Saul, dia memulai dengan sangat baik teman-teman ya. Dia adalah seorang yang rendah hati, dia good looking, dan dia adalah seorang keturunan dari suku, dia dari suku Benjamin, yang dimana Nabi Samuel mengurapi dia untuk menjadi raja. Dia memiliki start yang next slide, sis. Nah, tetapi pada akhir kehidupannya, Raja Saul memiliki kehidupan yang sangat tragis ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa bagaimana Raja Saul ditolak oleh Tuhan, bagaimana Raja Saul dia mengkhianati Tuhan, bagaimana dia menanya perempuan penyihir di Endor untuk apa? Untuk dia menanyakan kepada Nabi Samuel ya mengenai bagaimana dia harusnya hidup ya. Karena hal-hal tersebut adalah kekejian bagi Tuhan ketika kita menanya kepada penyihir atau kepada para dukun dan lain sebagainya. Next slide lagi. Tapi ada satu lagi ya, Apostol Paul atau Rasul Paulus, memang dia memulai sesuatu dengan buruk. Ya, kita tahu bagaimana Rasul Paulus, dia adalah seorang penganiaya umat Kristen, yang dimana dia adalah seorang eksekutor. Dia mencari-cari orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi pada akhir kehidupannya, dia menyelesaikan dengan sangat baik. Dan bagaimana kita tahu bahwa penulis buku Perjanjian Baru kebanyakan adalah Rasul Paulus. Next slide lagi. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Rasul Paulus dia memiliki hidup yang happy ending ya teman-teman ya. Bagaimana dia mati martir untuk Yesus Kristus. Oke, next slide. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Nah, jadi ini adalah salah satu ayat yang sangat terkenal oleh Rasul Paulus ya teman-teman. Kalau misalnya berziarah
ke makam opung saya melihat tulisan ini teman-teman di batu nisannya ya, yang dimana ini menjadi doa dan harapan kita sebagai keluarga yang ditinggalkan. Kita akan bertemu dengan orang yang kita kasih ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke, next slide lagi. Memulai itu baik teman-teman, tapi mengakhiri jauh lebih penting. Nggak ada suaranya bro, di unmute. Halo, mana suaranya nih? Kita bersabar ya bro. Mungkin dia nggak ini kali ya, tiba-tiba ke mute sendiri. Kita sabar aja ya teman-teman, mungkin ada kendala kali selama di jalan. Oke, siap Kalita. Ya. Halo, sorry guys, sorry. Tadi memang sinyalnya memang luar biasa ya. Saya mohon maaf banget teman-teman. Ini udah bisa dengar? Siap, dengar. Oke, jadi kita mulai ya teman-teman ya. Jadi tadi sampai mana? Sampai memulai itu baik ya, tapi mengakhiri jauh lebih penting. Oke, next slide lagi. Oke, kita akan lihat. Sorry, sis. Oke, sebelumnya ya. Jadi sebelumnya. Oke. Kalau kita ospek atau kita masuk ke dalam perguruan tinggi, kita tidak bisa, tadi yang seperti saya katakan di awal ya, kita tidak bisa dikatakan sukses kalau kita tidak wisuda. Lalu kalau misalnya kita bekerja atau sedang meniti karir, maka kita harus mengejar yang namanya kita pensiun. Lalu ketika kita dibaptis, kita bisa dikatakan bisa mengakhiri pertandingan iman kita kalau kita sampai akhir hidup kita setia. Lalu sama halnya dengan pernikahan, teman-teman. Kalau di tengah perjalanan, kalau kita tidak mengakhiri dengan baik, berarti pernikahan itu tidak apa? Tidak berjalan dengan baik. Karena pernikahan, kalau yang Tuhan bilang, itu harus sampai maut memisahkan. Nah, kalau kita memulai sesuatu start, maka kita harus mengakhirinya dengan sangat baik. Walaupun di tengah jalan ya, banyak sekali memang mungkin ada hal-hal di antara kita yang kita tidak menyelesaikan dengan baik. Entah itu pekerjaan kita, entah itu kuliah kita, pendidikan kita, dan lain sebagainya. Ya, next slide lagi. Nah, piala diberikan kepada atlet yang unggul di garis finish, ya, bukan yang unggul di garis start, teman-teman. Ya. Jadi piala itu diberikan kepada atlet yang unggul di garis finish, bukan yang unggul di garis start. Pernah nggak kita melihat piala itu diberikan kepada orang yang unggul di startnya aja? Enggak kan? Pasti ya siapa yang bisa mencapai garis akhir, dia akan mendapatkan piala atau medali. Boleh next slide lagi. Oke, ijazah atau diploma diserahkan kepada mereka yang sudah menyelesaikan seluruh tuntutan perkuliahan. Nggak pernah kita dengar teman-teman ijazah itu diserahkan kepada orang yang
drop out atau orang yang tidak menyelesaikan dengan baik perkuliahannya. Saya rasa nggak ada ya, kecuali mungkin ijazah bodong ya, atau ijazah yang bisa dibeli. Ya mungkin bisa saja kita mendapatkan ijazah tanpa kita berkuliah atau tanpa kita memperoleh pendidikan yang tinggi. Oke, next slide lagi teman-teman. Oke, boleh orang 4 ayat 13. Bahasa Inggrisnya boleh, bahasa Indonesianya boleh. Matius 24 ayat 13. Ayat 13. Tetapi ya. orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke, sekali lagi kita diingatkan teman-teman pada malam hari ini. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yang setia sampai akhir akan selamat. Saya ingat ini adalah salah satu ayat kesukaan dari dosen saya ketika kuliah. Beliau selalu mengatakan di dalam kelasnya kepada kami murid-muridnya bahwa barang siapa yang setia mengikuti kelasnya dari Bapak ini, maka dia akan selamat, minimal dapat grade C. Nah, jadi dia mengambil ayat ini dikaitkannya juga dengan pelajaran yang diberikan kepada kami. Ya, jadi Bapak ini selalu mengatakan kalau kalian datang saja ke kelas saya, walaupun nilai kalian jelek, walaupun kalian nggak ngerjain tugas, tetapi kalau kalian nggak pernah absen sekalipun, minimal C sudah di tangan. Jadi ya nilainya pas-pasan memang. Dia selalu mengatakan ini, barang siapa yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Ya, itu adalah guyonan dari dosen saya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita nasihat ini bahwa ketika kita setia teman-teman sampai akhir kehidupan kita, maka kita akan selamat. Next slide. Dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B mengatakan, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ya, jadi bagi barang siapa yang setia sampai akhir, sampai kematian, kepadanya akan kuberikan mahkota kehidupan. Ini adalah janji yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara-saudara semua. Bagi kita yang setia sampai mati, kita akan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan. Ini adalah suatu janji yang sangat luar biasa teman-teman ya. Yang mengatakan ini adalah Raja Alam Semesta, bukan kata saya, bukan kata para pejabat, tetapi ini adalah kata-kata dari penguasa alam semesta, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Next slide. Oke. Jadi teman-teman, demikianlah sharing yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Teman-teman, ingatlah bahwa ketika kita sudah berada di dalam kasih Kristus, atau saat ini kita memang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka teman-teman dan saya harus mempertahankan iman kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sampai kita mati, sampai kita menutup mata kita, kita jangan pernah menjual iman kita demi karir, demi pekerjaan, demi hal apapun. Mungkin terlihat menyenangkan, ya. Walaupun mungkin saat ini kehidupan kita susah oleh karena kita mempertahankan iman kita akan Yesus Kristus. Tapi percayalah teman-teman, seperti tadi yang sudah kita bahas bersama-sama, bahwa ketika saya dan saudara-saudara semua setia mempertahankan iman kita kepada Yesus sampai titik darah kita penghabisan,
maka mahkota kehidupan akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi start well, finish well. Apa yang sudah kita lakukan dengan baik hari ini, selesaikanlah sampai garis akhir. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.